Kita hari ini belajar tentang, kan saya janji 3 hal, 3 perpindahan toh. Jadi perpindahan pertama itu dasarnya saya ulang lagi, kita kronologiskan lagi. Yang pertama itu adalah kita harus tahu bottom line-nya adalah berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat akan selalu kita singgung. 1 Petrus 2 ayat 9. Perpindahan dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi kita sudah pindah zona ini, sudah pindah kepada terang yang ajaib. Lalu kemudian di dalam terang yang ajaib itu ada beberapa hal yang dipertajam dalam diri kita. Jadi dipertajam berarti mengalami shifting di situ. Jadi yang pertama kita sudah bahas adalah dari successful life to fruitful life. Dari kehidupan yang sukses kepada kehidupan yang berbuah. Sekali lagi, sukses tidak salah, sukses itu dasar. Sukses itu dasar. Berbuah adalah ujungnya, gitu. Jadi kita harus berpindah. Kalau orang-orang pada umumnya menganggap bahwa successful life itu adalah jalan akhir, ujung pencapaian, tetapi buat kita tidak. Successful life itu adalah awal dari perjalanan kita, sebab di ujungnya adalah fruitful life. Kita harus berbuah. Nah, yang kedua kita sudah bahas kemarin, ada di YouTube-nya kalian bisa ini. Yang kedua kita bahas kemarin adalah from religion to life. Jadi dari agama kepada kehidupan. Sekali lagi, agama tidak salah. Roh agamawi yang menyesatkan. Tapi agama itu adalah tindakan-tindakan kita, upaya-upaya kita untuk mendekati Tuhan. Ingat, agama menjadi spirit agamawi waktu dia dinomorsatukan. Waktu dia dinomorsatukan. Dia dinomorsatukan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus pindah. Kita harus bergeser. Kita harus tajam. Jangan cuma mengedepankan upaya dan usaha. Upaya dan usaha itu harus nomor 2. Nomor 1 adalah apa? Nomor 1 itu adalah kehidupan. Nah, ingat di Kejadian itu Tuhan kasih pohon yang di tengah-tengah Taman Eden, ada pohon buah pengetahuan baik dan yang jahat, dan ada pohon kehidupan. Yang Tuhan suruh kita makan adalah pohon kehidupan. Nah, berarti Tuhan memang mendesain manusia untuk dinutrisi oleh kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Yohanes 14 ayat 6. I'm the way, truth, and life. Tuhan Yesus bilang, tidak ada penyebar-penyebar agama, tidak ada satu manusia pun yang menggaransi dirinya sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu, bahwa dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bayangkan, Yesus bahkan bilang di salah satu bagian lain dari kitab Yohanes, di dalam aku ada hidup. Wah, beraninya itu dia bilang gitu. Di dalam aku ada hidup. Di dalam dia itu ada hidup. Jadi kita tidak boleh mengedepankan kita punya upaya, tetapi harus menuju kepada kehidupan. Nah, kita sudah membahas itu sedemikian rupa. Sekarang yang terakhir, sebelum nanti penutup dari pembahasan ini adalah kita bakal kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Kita bakal kembali ke situ. Tapi ini yang terakhir. Yang terakhir kita akan belajar tentang sebuah perpindahan yang lain, yaitu dari zona aman ke zona iman. Dari comfort zone, from comfort zone to faith zone. Nah, faith zone ini saya suka mengistilahkan begini sebenarnya. Faith zone itu adalah dangerous zone. Jadi dulu saya memberi judul itu dari zona dari comfort from comfort zone to dangerous zone. Tapi karena terlalu kontroversial, jadi saya rubah. Jadi from comfort zone to faith zone. Tapi sebenarnya faith zone itu adalah dangerous zone. Iya. Loh, itu dangerous. Coba lihat Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya lebih catchy didengar. Dari zona aman ke zona iman. Salahkah aman? Tidak salah. Kita semua hidup di dunia ini mencari aman. Bahkan dikatakan bahwa di dalam Tuhan itu kita aman, ya kan? Semua orang mencari Tuhan supaya apa? Menemukan aman. Gitu. Jadi kita aman itu tidak salah. Tidak ada yang salah untuk hidup dalam kenyamanan. Sekali lagi. Nah, jangan sampai saudara kemudian berpikir bahwa kita harus anti kemapanan. Tidak. Tidak boleh. Kita mapan. Mapan tidak salah. Mapan tidak salah. Kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita berjuang hidup untuk apa? Supaya aman. Kita berjuang, orang tua bekerja supaya apa? Anak-anak aman. Aman makannya, aman pendidikannya, aman sekolahnya, aman segala-galanya. Ya kan? Sekali lagi, kehidupan yang aman. Jangan kemudian kita pikir kehidupan Kristen itu adalah kehidupan anti kemapanan begitu. Enggak. Aman itu bagus, tapi ingat baik-baik. Aman itu permulaan. Kan Mazmur bilang begini, aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada lagu dulu tuh. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah. Oh, itu lagu zaman-zaman Pantekosta dulu-dulu itu. Jadi aman itu adalah dasar kita berpijak begitu. Nah, kita harus tahu bahwa keamanan kita itu adalah hanya dalam lindungan Tuhan. Kita ingat baik-baik, waktu kita sudah di zona terang yang ajaib, kita punya aman itu bukan di ini, bukan pada hal-hal yang lain yang kita bisa lihat seperti kita dapat menaruh keamanan di situ, enggak. Waktu kita sudah di zona terang yang ajaib, amannya kita itu cuma dalam lindungan Tuhan. Tidak dalam lain-lain. Makanya aman itu sendiri tidak salah. Selama kita mengerti bahwa aman itu hanya dalam lindungan Tuhan. Oke? Sudah paham ya? Aman dalam lindungan Tuhan. Nah, tetapi rupanya ini hanyalah permulaan. Di dalam lindungan Tuhan itu permulaan. Aman dalam lindungan Tuhan itu permulaan. Kita di dalam terang yang ajaib itu, Tuhan mau bawa kita jalan kepada zona iman. Zona iman itu kalau dilihat dalam kacamata jasmani kita, itu zona yang berbahaya. Mari kita lihat dulu Abraham. Kita lihat kisahnya Abraham ya. Abraham di Kejadian 12. Apa itu zona amannya Abraham? Abraham punya zona aman itu. Zona aman itu adalah bukan dalam lindungan Tuhan. Ternyata zona amannya Abraham. Zona amannya Abraham itu adalah satu tempat namanya Haran. Dia tinggal di Haran. Di Haran itu dia berprofesi. Ini zona amannya Abraham. Dia punya profesi yang jelas. Profesinya adalah pembuat patung berhala. Kalau dia buat patung berhala, berarti dia adalah penyembah berhala. Tapi dia kaya. Abraham kaya. Abraham hidup cukup. Bagus. Kemudian dia bersama dengan keluarganya. Dia bersama dengan ayahnya. Dia bersama dengan saudara-saudaranya. Dia hidup begitu aman. Tapi bukan dalam lindungan Tuhan. Coba pikirkan dulu baik-baik. Tidak ada yang salah hidup bersama keluarga. Tidak ada yang salah punya pekerjaan yang mapan atau apa. Tidak ada yang salah. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak kembali kepada bahwa ini semua hanyalah untuk Tuhan, dari Tuhan dan bagi Tuhan, pasti kalau Tuhan sayang saudara, itu akan digoyang oleh Tuhan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Saya ingat pertama kali saya masuk gereja rumah, Om Mike punya khotbah itu salah satunya adalah ini. Om Mike bilang bahwa
Hanya Tuhan saja yang mampu menghidupkan, hanya Tuhan saja yang sanggup memelihara kehidupan kita utuh. Itu saya ingat. Hanya Tuhan saja yang sanggup memelihara kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Wah, itu waktu saya dengar itu, saya bilang, iya. Itu jadi seperti pewahyuan buat saya. Oh iya, hanya Tuhan yang sanggup memelihara. Kesanggupan memelihara itu hanya Tuhan loh. Iya. Jadi kalau kamu mau mahir memelihara, Tuhan. Belajar sama Tuhan. Dia masternya. Dia masternya. Nah ini kalau kita sudah bicara pemeliharaan ini, bicara apa? Kita sudah bicara tentang, saya khotbahkan itu sudah beberapa bulan yang lalu. Nanti kamu cari saja di YouTube. Ada judul khotbah, judulnya Nurture. Kamu anu saja Google, kamu cari saja di situ. Yang jelas, kalau mau lihat bagaimana Tuhan memelihara kita, lihat Mazmur 139 saja. Lihat saja Mazmur 139. Itu cara Tuhan. Dia mahir pelihara kita. Saya langsung tertegun itu waktu Om Mike bicara begitu, bilang, hanya Tuhan yang sanggup memelihara kita utuh. Betul itu. Hanya Tuhan. Oke, kita kembali ke Abraham. Abraham itu dia aman. Aman kehidupannya. Nah di Haran ini dia aman. Haran itu menunjukkan keamanan daripada Abraham. Dia aman, dia mapan. Oke? Lalu kemudian kita baca pasal 12 ayat 1 kitab Kejadian. Disinilah Tuhan menggoyang Abraham. Sebelum kita baca ayat ini, saya harus beritahu saudara, ada banyak literatur yang menulis bahwa Abraham itu, waktu ini namanya masih Abram, ya. Abram itu ternyata adalah orang yang giat mencari tahu Tuhan yang benar itu yang mana. Itu saya kaget itu baca literatur itu. Itu Abram diceritakan begini. Dia itu cari, karena dia tukang buat patung berhala tuh. Jadi dia ternyata punya pertanyaan-pertanyaan pribadi tentang siapa itu Tuhan. Siapakah wujud yang paling berkuasa di alam semesta ini. Jadi dia sampai cari Tuhan itu, literatur katakan, dia bilang Abram itu cari Tuhan sampai di api. Sampai dia amati api, dia amati air, dia cari. Karena dia punya pertanyaan tentang Tuhan. Nah, saya yakin pertanyaan-pertanyaan Abraham tentang Tuhan itu kemudian membuat Abram bisa bertemu dengan inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan ada di 12 ayat 1 kitab Kejadian. Tuhan datang kepada dia. Tidak main-main saudara. Di situ tertulis, tidak dibilang begini, berkatalah Tuhan, enggak loh. Tapi dibilang berfirmanlah. Waktu dipakai kata berfirman itu berarti apa? Firman itu artinya ketetapan. Berarti waktu dipakai di situ, Tuhan datang pada Abraham yang notabene belum percaya dia ini. Tuhan datang kepada Abraham dengan memakai ketetapan ilahi. Wah, luar biasa. Dia bilang gini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat tuntunan Tuhan buat Abram. Tuntunan Tuhan buat Abram. Nah mari saya beritahu. Sona iman itu, waktu kamu ditunjukkan sona iman itu dalam kacamata kita, itu adalah sona yang penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti di dalam zona iman itu adalah Tuhan. Makanya iman itu tidak boleh lacur. Iman itu tidak boleh begini, saya beriman untuk rumah baru. Tidak boleh. Iman itu harus saya beriman kepada Yesus untuk bisa memperoleh rumah baru. Harusnya begitu. Kalau kamu bilang itu cuma kata-kata, oh nggak bisa. Semua kata-kata yang kita keluarkan itu adalah pola pikir kita. Iman itu harus pada Yesus. Iman itu hanya pada Tuhan. Iman itu kita punya secret place dengan Tuhan. Iman itu hanya untuk Tuhan dan hanya pada Tuhan. Baru dia efektif. Jadi di zona iman itu, kamu tidak bisa percaya hal-hal yang lain selain Tuhan. Kamu tidak diberikan pilihan yang lain selain Tuhan.
Bayangkan ini di zona iman. Kamu dibilang begini, Tuhan datang dan bilang begini. Kamu pergi, tinggalkan semua kamu punya kenyamanan ini, dan pergi ke sebuah tempat yang nanti saya tunjukkan. Nanti. Coba bayangkan itu. Nanti. Dan mari saya beritahu, tuntunan Tuhan itu selalu tidak menyatakan langsung apa yang dia mau. Tapi dia mau kamu ikut jalan dengan dia. Kata berjalan dengan dia itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani dibilang apa? Peripateo. Berjalan bersama dia. Berjalan bersama. Jadi Tuhan itu tidak tertarik soal bagaimana nanti kamu akan merasakan apa yang dia sediakan bagi kamu. Tapi Tuhan itu tertarik punya adventure bersama kalian, punya perjalanan bersama kalian, punya petualangan bersama-sama dengan kita. Itu yang Tuhan tertarik. Makanya saya yakin, kalau ada hal yang membuat Tuhan sedih adalah ini. Ketika manusia lebih tertarik pada jawaban dari doa mereka daripada proses berjalan bersama-sama dengan dia untuk sampai pada jawaban yang dia doakan. Waduh, sedihnya itu, sedih. Bisa relatein. Sementara kita berburu, saya ingat sekali. Ini tidak salah ya, sekali lagi ini tidak salah. Waktu itu saya masih jadi sopir Grab. Saya tuh waktu jadi sopir Grab itu, saya buru sekali itu. Ada, tidak tahu kalau sekarang masih ada, tapi kayaknya sudah berubah lagi. Pokoknya kita harus dapat Kita harus dapat bagaimana kayak itu? Bagaimana ke France Motor di beda sama mobil. Kita harus dapat target tertentu dan itu cuma sampai jam 12 malam, begitu. Kita harus dapat target tertentu. Jadi kita sampai targetnya itu cuma sampai jam 12 malam. Kita harus kejar itu supaya kita dapat insentif. Kan kalau kita jadi supir, ya saya tidak tahu sekarang ya, tapi dulu kalau jadi supir Grab, bayarannya kecil, tapi insentifnya itu yang besar. Oh kita buru itu, kita buru. Jadi saya betul-betul buru itu insentif. Oh saya tidak pulang rumah, saya tidak ini. Tidak ada nih saya punya yang biasa-biasa baca Alkitab, tidak ada. Saya betul-betul konsentrasi, betul-betul. Tidak apa-apa, bagus gitu kerja keras, bagus, tidak apa-apa. Saya sekali lagi ya, saya tidak bilang ini salah. Saya cuma cerita apa yang terjadi pada saya. Saya jalan. Satu kali, saya ingat saya berhenti di jalan metro di mau belok ke danau. Saya berhenti di situ. Saya istirahat dulu. Saya tunggu ini. Tunggu panggilan. Nah, dulu kan itu banyak yang tukang tembak-tembak tuh. Saya tunggu itu yang tukang tembak-tembak itu. Yang aduh Tuhan Yesus. Saya tunggu siapa tahu itu menggenapkan saya punya insentif tuh. Ya, saya tunggu di sini. Sementara saya tunggu. Tiba-tiba ini dari hatiku tiba-tiba bilang begini. Tahu, kau sudah berubah sekarang dan dari pahlawan iman menjadi pahlawan insentif. Itu udah ada di saya punya otak. Tiba-tiba itu muncul. Tahu dan kau sudah berubah dari pahlawan iman jadi pahlawan insentif. Itu saya sedih minta ampun. Oh Tuhan, saya sedih minta ampun. Saya sampai tidak bisa. Padahal itu saya punya target tinggal satu penumpang dan saya selesai. Dan itu sudah jam 11:15. Itu saya putuskan selesai. Saya kasih mati aplikasi, saya belok, saya sampai di rumah, saya sudah tidak tahan, saya punya air mata. Saya sampai di rumah, saya bertobat, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, tolong. Kalau ini pun tidak mempermuliakan namamu, tolong saya. Dia bilang, bukan itu masalahnya. Tapi saya mau berjalan bersama kamu. Sejak itu saya punya paradigma berubah. Disitulah momen dimana saya jadi sopir Grab itu, mulai saya sikapi itu sebagai sebuah pertemuan ilahi. Jadi dulu saya rajin sekali kasih bersih saya punya mobil. Saya siapkan saya punya mobil itu kayak mempersiapkan gedung ibadah.
Saya siapkan supaya dia bagus, supaya penumpangnya nyaman. Habis itu saya doakan itu. Saya tumpang tangan di itu mobil. Saya bilang, ada hadirat Tuhan dalam mobil ini. Supaya kalau setiap orang yang masuk dalam mobil. Sejak itu saya mengerjakan itu dengan cara yang berbeda. Tapi saya sudah tidak push lagi. Saya punya mata sudah tidak pada insentif lagi. Saya punya mata pada kehendak Tuhan. Saya sudah tidak, bukan berarti saya tidak pikir saya punya keluarga. Saya bersyukur saya punya istri, itu bukan orang yang Dede, kita tidak ada uang ini, kita mau beli ini. Untung tidak begitu saya punya istri. Untung tidak begitu. Siapakah saya punya istri? Untung tidak begitu. Jadi pulang di rumah, bisa terima apa adanya. Puji Tuhan, anak-anak waktu itu masih kecil mungkin belum mengerti banyak. Jadi masih bisa terima apa adanya. Tapi saya puas setiap kali saya pulang nge-Grab itu. Saya selalu punya kesaksian. Tadi saya ketemu ini, ada saya bawa bantu orang ibu-ibu hamil pingsan, saya kasih lari bawa ke rumah sakit, dan saya sangat bersuka cita menolak suaminya punya uang karena saya bilang saya cuma mau tolong. Saya langsung lari, sementara dia mau kejar saya dengan uang, saya lari ke mobil dan langsung pergi. Tidak Pak, Tuhan Yesus memberkati. Wah, saya senang sekali dan pengalaman-pengalaman seperti itu saya begitu bersuka cita begitu, karena saya melihat pekerjaan saya bukan lagi soal pekerjaan saya, tapi soal kehendak Tuhan. Wow, itu pindahnya luar biasa. Kalau kita di zona iman, tidak ada yang pasti di zona iman. Kelihatannya. Nah, karena Abraham disuruh apa? Pergi ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Tahu artinya itu apa? Artinya itu begini. Tempatnya tidak penting. Yang penting itu the journey you got with me. Yang penting itu peripateo. You walk with me. You walk with me. Itu yang paling penting. You walk with me. Kalau di zona aman kan kita mementingkan di mana tujuannya, ya kan? Di mana tempatnya? Seperti apa ke tempatnya? Tapi kalau di zona iman tidak. Di zona iman begini, tempat belakangan, yang penting bersama. Halo? Makanya slang itu dapat pewahyuan itu saya kaget. Slang bilang, makan gak makan asal ngumpul. Buat slang, makan itu nomor 2. Yang penting kebersamaan. Wih, itu pewahyuan. Makan gak makan, walaupun bisa dilihat dari sisi lain jadi negatif memang toh. Tapi buat saya waktu saya dengar, wah, Tuhan itu begitu loh. Buat dia yang paling penting kita jalan sama-sama. Buat dia yang paling penting kita berjalan bersama. Bukan tempatnya. Ini Haran. Tuhan bicara ini di Haran. Sekarang kita lihat tanah Negeb. Jadi Abram itu berjalan dari Haran, kemudian dia pergi ke tanah Negeb. Apa yang terjadi di tanah Negeb? Kejadian 13. Coba baca dulu itu. Baca satu-satu ayatnya. Dari ayat 1 sampai 11. Mulai dari Rehanmu. Rehan siap sekali tahu. Suka ini Rehan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Terus? Adapun Abram sangat kaya dan banyak ternaknya, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mulai bermula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Itu setelah dia meninggalkan tanah Negeb. Coba lihat, di tanah Negeb itu Abram di situ kembali sudah jadi kaya. Dia kaya di situ. Tapi kembali lagi apa? Dia berjalan lagi, dia tinggalkan lagi. Dan dalam perjalanannya Tuhan bilang, dia diidentifikasi sebagai
orang yang kaya. Kaya, tempat stabil, sudah melimpah, kehidupan berkelimpahan. Tapi mengapa Abram tinggalkan Negev? Baca terus. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Oke. Bayangkan saudara, Abram meninggalkan kembali zona amannya. Mengapa kamu harus meninggalkan zona amanmu? Yang pertama tadi adalah karena Tuhan mau mengajak kamu mengalami Dia bersama. Tapi yang kedua adalah ini. Abram meninggalkan itu untuk apa? Untuk menjaga hubungan. Dia lebih mementingkan hubungan daripada keuntungan. Waktu kamu berjalan ke zona iman, meninggalkan zona aman, kamu itu berjalan sebenarnya dengan menetapkan bahwa hubungan itu jauh lebih tinggi dari apapun juga. Hubungan jauh lebih tinggi. Nah, kenapa Abram berani berkata seperti ini pada Lot? Dia bilang, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Itu kan buat bisnismen itu pilihan yang saya sampai waktu baca ini saya bilang, ini Abram ini bukan bisnismen betul ini. Masa bisnismen begini, dia lebih cocok jadi pendeta. Kalau bisnis kan itu kita harus, sebisa mungkin jangan kasihlah lawan kita memilih. Iya toh. Sebisa mungkin kita sudah kotak-kotakan. Sudah kau ke kiri, saya ke kanan. Tapi Abram tidak. Dia suruh pilih. Kalau kamu ke situ, saya ke tempat lain. Demikian juga sebaliknya. Wah, buat saya ini Abram luar biasa. Tapi kenapa Abram bisa mampu melakukan itu? Nah, di ayat-ayat sebelumnya, saya lupa tadi di ayat berapa Rehan baca itu. Dia bilang, Abram mulai memanggil nama Tuhan. Wow. Abram mulai dapat ini inti perjalanannya ini. Bahwa perjalanannya ini adalah dia bergantung pada sebuah sosok yang melampaui dirinya. Dia bergantung kepada seorang sosok yang jauh lebih berkuasa dari dirinya. Sosok yang dia yakini sebagai orang yang memanggil dia. Sosok yang begitu berkuasa yang dia cari tahu fakta-faktanya. Dia percaya dan dia mulai panggil nama itu. Wow. Dia panggil nama itu. Dia memanggil nama Tuhan. Dia memanggil nama Elohim. Wah, waktu dia panggil nama Elohim, lihat yang dia putuskan. Waktu kamu berjalan dengan Tuhan, kamu akan lihat keputusan-keputusan dalam hidupmu. Kamu sendiri heran dengan keputusan-keputusan hidupmu. Bisa jadi saya memutuskan, tapi bisa. Karena itu sudah bukan kamu. Abram itu sudah memutuskan, kamu ke kiri, saya ke kanan. Itu kan, kalau kita lihat secara casing, bodohnya ini orang. Nah, coba lihat itu. Waktu, nanti baca. Nanti supaya tidak habis waktu. Kalau kalian baca terus di pasal itu, kamu akan menemukan Lot memilih. Waktu Lot memilih, Lot lihat tanah yang dia pilih itu adalah Sodom dan Gomora kan. Tanah yang dia pilih itu Lot bilang apa? Seperti taman Tuhan. Wow. Apakah cuma Lot yang melihat hal itu? Saya yakin Abram lihat juga itu. Saya yakin sekali Abram juga melihat bahwa itu seperti taman Tuhan. Tapi karena Abram sudah terlanjur membiarkan Lot yang pilih, maka Lot yang memilih seperti taman Tuhan. Lihat baik-baik. Kalau kamu hanya mementingkan zona aman dan tidak hook pada zona iman, maka pencarian-pencarianmu dalam kehidupan ini adalah kepada hal-hal yang seperti.
bukan pada hal yang asli, tapi kamu hanya hook pada hal yang seperti ini tawa seperti yang Tuhan mau. Ini tawa seperti kalau orang-orang Kristen juga begitu tonji. Ini tawa ini sepertinya. Waduh. Coba kalau kalian anak-anak muda, tidak mungkin kalian naksir sama orang begitu dengan pertimbangan begini. Sepertinya dia cantik. Seperti. Berarti tidak yakin kalau dia cantik. Berarti pura-pura cantik. Saya naksir sama dia karena sepertinya dia gagah. Harus yakin. Kita saja yang pakai mata jasmani, kita harus yakin dulu. Oh, you tahu, saya suka sama ini orang. Tapi bayangkan saudara, kalau kamu tidak pergi ke zona iman, kalau kamu tidak berjalan bersama Tuhan, maka yang terjadi adalah kamu mengejar hal-hal yang seperti Lot. Dia lihat yang seperti taman Tuhan. Dan demi hubungan, Abram meninggalkan. Oke, silakan. Abram berjalan pada zona iman. I can go on tentang Abram ini, tapi ini akan terlalu makan waktu. Tapi saya langsung pergi saja ke Mazmur 23 yang tadi Max sampaikan. Ini zona iman. Sebenarnya Mazmur 23 itu zona iman. Saya kan Mazmur 23 itu bilang gini. Mazmur 23 itu sebenarnya menjelaskan tentang sebuah perjalanan. Dengan menetapkan pada sebuah ketetapan awal bahwa perjalanan ini dipimpin oleh Tuhan. Deklarasi pertamanya adalah Tuhan itu gembalaku. Wow. Itu zona iman betul itu. Zona iman betul. Jadi waktu dia mulai jalan, Daud mulai berjalan, dia mendeklarasikan begini. Pimpinan dalam perjalanan ini adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. No one else. Only God. Dia adalah He is the only my shepherd. Dia adalah satu-satunya gembalaku. Cuma dia. Jadi dia langsung tetapkan ketetapan di situ. Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia bilang apa? Zona iman ini. Takkan kekurangan aku. Jadi mau bilang begini. Selama Tuhan yang memimpin, Anda pasti tidak kekurangan. Halo? Selama Tuhan yang memimpin, kamu tidak akan kekurangan. Itu zona iman. Zona iman itu karena apa? Bukan karena tempatnya, tapi karena perjalanannya bersama-sama. Itu yang membuat kamu tidak akan kekurangan. Karena berjalan bersama. Selama dia gembalaku, saya tidak akan kekurangan apa-apa. Coba baca pelan-pelan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian apa? Dia membaringkan aku di mana? Tahukah kalian bahwa membaringkan di padang rumput yang hijau itu padang rumput yang hijau itu zona berbahaya, my friend. Zona berbahaya itu padang rumput yang hijau. Jangan cuma bayangannya kita padang rumput indahnya, enak berbaring. Buat domba itu berbahaya. Karena di padang rumput yang hijau itu tempat yang terbuka. Dan pengharapan satu-satunya buat domba itu adalah gembalanya saja. Tapi bayangkan, Daud bilang begini, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kalau saya mau bahasakan itu, dia bilang gini, Tuhan punya kesanggupan membuat aku bersantai, membuat aku rileks di tempat yang berbahaya. Cuma Tuhan yang punya kesanggupan itu. Kita tidak bisa dapat itu dari tempat lain. Kamu tidak bisa dapat itu dari hamba-hamba Tuhan lain. Makanya di pandemi COVID ini runtuhlah orang-orang yang selalu apa-apa pendeta. Padahal pendetanya sendiri juga sedang bergumul. Bagaimana dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan.
Karena semua orang harus diajar melihat Tuhan yang mampu membuat orang-orang rileks di tempat yang paling berbahaya. Bayangkan di tempat yang paling berbahaya loh. Tuhan bisa Nina bobo. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kemudian apa? Ia apa? Ia menyegarkan jiwaku. Lalu? Ia membimbingku ke air yang tenang. Air yang tenang itu apa? Itu juga berbahaya. Itu juga zona berbahaya. Karena di air yang tenang itu jangan cuma lihat-lihat dia punya tenang. Sebentar dia lagi minum-minum begini, tiba-tiba ada buaya. Baku cium sama buaya. Atau binatang-binatang buas lain bisa datang sementara mereka minum. Again, sekali lagi, pengharapan domba pada saat minum itu adalah hanya pada gembalanya. Cuma gembalanya yang bisa melindungi. Nah, mari saya beritahu buat kalian. Kalian mungkin tidak pernah sadar, tapi ini fakta. Seringkali ada banyak kepuasan-kepuasan, satisfy yang kita rasakan dalam hidup kita itu, kita tidak sadar. Waktu kita alami, kita rasakan itu di dalam sebuah hal yang berbahaya. Kita tidak menyadari ada bahaya pada saat mengalami hal tersebut. Tapi toh kita tidak pernah tahu itu. Dan thank God kita tidak perlu tahu itu. Kita tidak perlu tahu itu. Karena urusan berbahaya telah dihandle oleh Tuhan. Urusan bahayanya itu sudah dihandle oleh Tuhan. Dia kasih minum kita di air yang tenang. Baru habis itu ia menyegarkan. Bayangkan, di tempat dia membuat jiwamu segar di tempat yang berbahaya, di tempat yang ada musuh. Cuma dia yang bisa jaga kamu. Terus apa lagi? Yang menuntun aku di jalan yang benar. Menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Saya suka itu. Oleh karena namanya. Oleh karena namanya. Namanya itu berkuasa. Dengan namanya kita dituntun ke jalan yang benar. Nah, terus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini dia. Lembah kekelaman itu dalam terjemahan lain dibilang apa? Lembah bayang-bayang maut. Jadi itu istilahnya kita jalan, maut membayangi kita. Tapi Daud bilang begini loh, Daud punya keyakinan begini. Sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya. Bukan karena dia berani. Bukan karena dia berani. Tapi karena Tuhan beserta dia. Jadi yang Daud andalkan di situ apa? Cuma Tuhan. Di zona iman itu memang cuma Tuhan. Makanya Ahmad Dhani kan tulis lagu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepada... Jadi istilah Ahmad Dhani mau bilang begini. Kau bersujud kepada Tuhan itu apakah karena ada faktor surga dan neraka? Keberadaan surga dan neraka. Jadi kau bersujud kepada Tuhan. Kau takut pergi ke neraka, ada fakta bahwa ada surga, tahu ada Tuhan di situ. Jadi kau sujud menyembah Tuhan. Jadi kalau tidak ada surga dan neraka, kau masih menyembah Tuhan. Itu sebenarnya yang lagu itu mau bilang. Karena pada intinya bukan soal tempat, tapi kan Tuhan. Saya selalu suka ini baca. Tadi saya ada bacain, tapi saya membaca lagi Yohanes 14. Saya selalu singgung ini sebenarnya sama saudara. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saya suka yang ini. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukankah itu manis sekali?
Jadi alasannya Tuhan itu persiapkan tempat atau apa? Bukan soal tempatnya, bukan. Yesus, bayangkan dia bilang ya, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku. Dia sudah singgung ini tempatnya, tempat yang dia persiapkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bla 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 bla. Tapi dia bilang tujuannya itu cuma satu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. So sweet sekali kan? Kamu senang tidak kalau orang tuamu bisa bicara seperti itu? Kamu senang tidak kalau orang yang kamu andalkan bisa bicara seperti itu? Ini Tuhan loh. Tuhan bilang, saya bikin semua ini supaya kita bisa bersama-sama. Berarti dalam nama Yesus saya mau bilang ini. Dalam nama Yesus. Sangat melukai hati Tuhan apabila kita lebih terkonsentrasi kepada apa yang kita mau. Kita lebih terkonsentrasi pada jawaban-jawaban dari doa kita daripada berkonsentrasi pada keinginan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita sampai kepada jawaban-jawaban doa kita. Ini istimewanya iman Kristen, bahwa Tuhannya orang Kristen itu menemani umatnya yang berdoa untuk sampai pada tempat di mana apa yang dia doakan. Wah. Kalau Tuhannya orang lain kan ya kamu berdoa, kamu minta itu ya jalan. Nanti ada setan-setan saya kasih sedikit di situ. Saya amati dari jauh, saya lihat. Oh ya. Oh kasihan, dia sudah mencelaka. Malaikat, tolong. Tuhannya kita tidak. Tuhannya kita itu begini. Kau mau itu ya? Saya mau keinginan A misalnya. Saya mau keinginan A. Oke. Kamu mau yang A? Iya. Oke. Ayo kita jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama pergi ke A. Wah, luar biasa. Ditemani jalan sama-sama. Jadi alangkah menyedihkannya kalau kita ini masih terlebih konsentrasi pada apa yang kita pergumulkan, jawaban-jawaban doa kita daripada Tuhan sendiri. Kembali ke Mazmur 23. Mazmur 23 bilang apa? Kita sudah sampai di mana tadi? Sekalipun aku berjalan dalam lembah lama, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Gada. Coba ya. Coba lihat baik-baik ini. Dua alat ini. Ini alat di zona iman ini. Gada dan tongkat. Gada itu senjata. Senjata besar. Untuk menghalau binatang-binatang buas. Alat pemukul juga. Nanti kamu cari di Google. Kamu Google gambarnya gada itu kayak bagaimana. Tapi yang menarik itu Daud bilang gini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Halo? Apa yang menghibur saudara? Gada bicara senjata. Berarti apa? Kamu dipersenjatai. Kembali ingat peperangan rohani Efesus pasal berapa? Pasal 6. Ternyata peperangan rohani itu dalam kacamata iman itu adalah sesuatu yang menghibur kita. Kau tanya itu, saya ini dulu waktu sebelum pandemi suka punya jadwal khotbah reguler di sekolah polisi. Saya lihat itu mereka kasihan. Itu polisi-polisi tiada hari tanpa latihan fisik. Jadi biasa mereka kalau sudah persekutuan mau dengar khotbah, mereka itu harus kita berkhotbah dengan suara-suara keras. Kalau kita berkhotbah dengan suara, ya saudara, kita kan mereka tak tidur mereka. Karena apa? Karena mereka sudah capek. Jadi kita harus, saya kalau khotbah di sana saya pukul-pukul meja, saya, amin saudara, amin, teriakan dengan keras, jadi mereka selalu terjaga. Jadi mereka selalu bilang gini, setiap Pak Albert habis khotbah kita capek, karena kok bagaimana ibu kepala sekolahnya yang bilang sama saya,
Katanya kalau bapak yang khotbah mereka katanya langsung bersemangat, tapi tiba-tiba jadi lelah gitu karena mereka sudah lelah, saya buat lelah. Jadi, mereka itu selalu latihan fisik. Tidak ada yang menyenangkan dari latihan fisik. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, dia jamin, Daud dia jamin begini. Latihan ketentaraanmu itu adalah latihan yang akan menghibur roh dan jiwamu. Tuhan menjamin di dalam latihan-latihan rohani itu akan menjadi penghiburan yang banyak buat kita. Saya kemudian yakin itu. Waktu Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Waktu kita berlatih di disiplin, waktu kita berperang dipersenjatai, itu memang ada duka cita. Tapi dibilang gini, justru di situ banyak penghiburan. Justru di situ banyak penghiburan. Kalian harus tahu, Daud waktu tulis ini, dia tulis berdasarkan pengalamannya sendiri-sendiri menjaga domba 2-3 ekor dan tidak diperduli oleh ayahnya. Dia sendiri-sendiri, tapi kemudian dia dalam keadaan itu dia dihibur oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Dia bilang begini, bahkan diperlengkapi dalam persenjataan rohani itu adalah sesuatu yang menghibur dia. Yang kedua, tongkat. Tongkat itu apa? Disiplin. Jadi domba itu, tongkat gembala itu berfungsi dua. Yang pertama, tongkat gembala itu di bagian bawahnya sengaja ditaruh paku untuk menjadi cek. Dicek kalau dia mau kasih makan di padang rumput tertentu, gembala harus cek apakah di situ ada benda-benda keras atau apa, atau ada binatang bos. Dia cek dulu, ada ular atau apa, dia cek dulu. Dia cek, kalau dia sudah cek, dia bilang aman, baru dombanya bisa makan di situ. Yang kedua, tongkat gembala itu berfungsi untuk disiplin. Kalau ada domba yang nakal, langsung dipukul. Dipukul pantatnya. Saya sudah lihat itu di di YouTube. Kalau ada domba itu tongkat langsung. Tongkat itu tidak dipakai untuk pukul keras. Cuma sekedar kasih rasa saja. Nah, itu domba langsung tahu itu. Jadi domba itu tidak perlu dipukul keras. Nah, yang di sini yang masih suka dipukul keras, jangan-jangan kalian bukan domba. Jangan-jangan kalian serigala. Atau anjing. Kalau domba itu ternyata gayanya jadi pakai tongkat, tapi tidak dipukul keras, cuma dikasih begini. Nah, di sini yang masih harus pakai disiplin, yang masih harus dikasih mata menyala, yang masih harus dibentak, nah, yang masih begitu. Jangan-jangan kamu bukan domba, jangan-jangan serigala. Nah, coba pikir-pikir nih ulang. Tongkat, dia bilang gini, disiplin itu menghibur. Wah, kalau kamu di zona iman, segala bentuk disiplin itu justru membawa penghiburan buat kamu. Justru memberikan penghiburan buat kamu. Terus dia bilang apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa loh. Ada kebiasaan kalau orang habis perang, kalau orang pulang berperang, kalau habis pulang berperang itu, apalagi menang perang, itu disambut di kerajaan, langsung digelar pesta makan bersama. Jadi pesta dengan semua rakyat, dan pestanya itu adalah digelar itu hidangan. Hidangan itu digelar untuk menandakan begini, kita menang. Itu merayakan kemenangan itu, kita menang. Nah, bayangkan ini, Daud bilang, Tuhan itu menyediakan hidangan baginya di hadapan lawannya. Artinya begini, belum berperang sudah diklaim menang. Makanya ada ungkapan kita lebih dari pemenang. Karena di dalam zona iman, Tuhan sudah merayakan kemenanganmu sebelum kamu berperang. Haleluya. Jadi kita tidak perlu masuk peperangan dengan ketakutan. Bagaimana mungkin kita ketakutan? Sebelum berperang saja Tuhan sudah sediakan hidangan. Tuhan sudah melakukan perayaan.
Berarti orang Kristen setiap kali maju berperang, itu maju sebagai pemenang. Dan kalau dia menang dalam peperangan itu, dia tidak dibilang pemenang, tapi dia dibilang lebih dari pemenang. Kenapa dia dibilang lebih dari pemenang? Sebab waktu dia pergi, dia sudah pergi sebagai pemenang. Itu zona iman. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mengurapi kepalaku dengan minyak. Ingat, minyak itu ditaruh dari kepala turun ke bawah. Artinya apa? Pengurapan itu akan menjangkiti semua orang di sekitarmu. Pengurapan bicara apa? Pengurapan bicara otoritas. Di zona iman, kamu menemukan otoritasmu. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Saya sudah bilang sama saudara kan, bahwa dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini kebajikan dan kemurahan itu bukan mengikuti, tapi mengejar. Mengejar. Jadi kita ini dikejar-kejar sama kebajikan dan kemurahan. Kita jalan, tiba-tiba kebajikan dan kemurahan mengejar kita. Kita bilang, tidak, jangan dekat. Tidak, kami tidak mau, kami mau kejar kamu. Oh, kebajikan dan kemurahan mau mengejar. Kita bahkan jangan, tidak, kami mau mengejar. Kamu destininya harus dikejar-kejar. Wah, gila kan. Senang tidak kalau ada cowok-cowok di sini yang destininya dikejar-kejar cewek? Itu cuma cewek. Kebajikan dan kemurahan. Wah. Kebajikan dan kemurahan mengejar-ngejar dirimu. Itu zona iman. Ayat terakhir ini yang paling penting. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa rumah Tuhan? Pertama hadirat Tuhan, betul. Tapi yang kedua adalah ini, rumah Tuhan itu adalah bersama-sama dengan orang-orang percaya. Karena kita adalah bait Tuhan. Jadi kita akan berdiam bersama-sama. Itulah sebabnya nanti kalau kita sudah terangkat bersama-sama dengan Bapa di surga, terangkat bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus jemput kita, kita naik ke surga. Wow, kita sudah berdiam tapi sebenarnya itu tidak perlu menunggu di situ. Kita harus punya kemauan untuk berdiam dalam rumahnya. Berdiam dalam rumahnya berarti apa? Kita menyadari bahwa kita adalah baiknya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 kan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam kamu? Luar biasa. Nah, nanti setelah ini karena tadi saya sudah singgung soal ketetapan kan. Tadi kita sudah singgung soal kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita diurapi, kita diberikan otoritas. Nah, kita akan kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi nanti kita akan kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi yang saya mau bilang sama saudara adalah ini, bahwa luar biasanya kalau kita ada dalam zona iman. Jadi zona iman itu bukan soal kepastian pada tempat yang kita tuju. Bukan pada kepastian fisik. Tapi zona iman itu lebih kepada ini, bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Diajak untuk mengalami Dia. Diajak untuk hidup bergaul sama Dia. Diajak seperti Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan dia tidak ada lagi, sebab dia telah diangkat oleh Tuhan.